Terima kasih. Pertanyaan yang bagus dan cerdas. Menjawab pertanyaan pertama, kekuatan-kekuatan apa yang menyebabkan Islam Jamaah, LMKRI, LDII, atau apapun namanya nanti, tetap eksis dan berjaya. Padahal umat Islam sudah puluhan tahun resah banget, sangat amat merasa resah karena memang disakitin bukan hanya materi, tapi lebih-lebih di samping materi juga akidahnya, akidah umat, akhlak umat, dakwah umat, ukhuwah umat dicederai, diobok-obok. Kekuatan apa di balik semua itu? Jawaban saya menurut pengamatan saya sebagai saksi hidup ya, bahkan sebagai konseptor, salah seorang konseptor dan tukang manajer yang menggerakkan konsep itu. Menurut pengamatan saya, persaksian saya, dari kerja keras, mereka itu all out. Jadi sesuai dengan yang dijadikan huruf-huruf sandi, angka-angka sandi, angka-angka keramat oleh Islam Jamaah LDI sekarang, 354. Jadi 354 itu sekaligus konsep dan sistem yang mendasari kekuatan tegaknya Islam Jamaah. 3 itu bilangan dari hitung-hitungan 3 dari keyakinan mereka bahwa Islam yang syah menurut Quran dan hadis adalah Islam yang beramir, harus punya amir, berbeat, bertoat. Islam yang ada struktur, ada bentuk, ada program. 5, program itu sendiri. Setiap masing-masing satu-satunya individu warga Islam Jamaah menyatakan masuk dalam Islam Jamaah yang dinyatakan dengan beat. Beat itu awal dari pernyataan resmi masuk ke dalam keanggotaan Islam Jamaah. Masing-masing harus bersumpah, sumpah setia untuk sepanjang hidup sampai datang ajal mati, bahkan pembinaannya harus ditekadkan sambung bersambung, turun maturun istilah mereka, ila yaumil qiyamah. Selalu netepi lan merlokne. Jadi menetepi dan mempersungguh program 5 bab, yaitu ngaji mangkul Quran hadis, mengamalkan mangkul Quran hadis tadi, membela secara mangkul Quran hadis, dan sambung jamaah, selalu sambung dalam jamaah kerajaan ini, kerajaan mangkul Quran hadis ini. Yang kelima, selalu taat setia kepada Allah, kepada Rasul, kepada amir, wakil-wakilnya amir, suratnya amir, tingkat pusat, daerah sampai ke kelompok-kelompok, secara mangkul Quran hadis. Semuanya harus wajib dikerjakan mukhlis lillah, karena Allah, karena ingin mendapatkan surga dan ingin selamat dari neraka. Itu ditekankan betul. Kemudian 4, ini sekaligus menjawab pertanyaan tadi, untuk tetap berjaya dan tidak lepas dari sistem 354 ini, dari Quran hadis jamaah, Quran hadis jamaah atau jamaah Quran hadis, proper name, sebutan mereka secara intern, Quran hadis jamaah atau jamaah Quran hadis. Karena lepas dari Quran hadis jamaah berarti lepas surga, pasti neraka. Lepas beat, lepas surga, pasti neraka. Supaya tidak lepas, ada 4 tali pengikatnya. Di buku ini, alhamdulillah yang dieditori oleh Pak
Haji Hartono Ahmad Jais, halaman keempat. Gerakan GPK ini memanipulasi Al-Quran dan hadis secara keseluruhan. Jadi bukan hanya ayat per ayat, surat per surat. Quran keseluruhan itu dimanipulasi. Bahkan bukan hanya dimanipulasi, dimanfaatkan. Dimanfaatkan habis-habisan untuk sasaran-sasaran mereka, maksud-maksud mereka yang sesat. Jadi benarlah ucapan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang mengatakan tentang hakikat gerakan Khawarij, yaitu kalimatu haqqin urida biha batilun. Dalilnya dalil hak, Qurannya Quran benar, hadisnya hadis benar, Bukhari Muslim kutubus sittah. Tapi digunakan untuk kebatilan, untuk hawa nafsu, tujuan menghalalkan segala cara. Makanya di situ pula dia terlaknat, terkutuk, menjadi tertawaan sejarah. Kata Profesor Dr. Taufik Abdullah, saya pernah baca makalah beliau tentang aliran sesat ini, anti intelektualitas dan akan menjadi tertawaan sejarah, bodoh. Kemudian 354, 4 tadi tali keimanan, 1 harus selalu memerlukan mempersungguh, merlok-merloke lan nemen-nemeni, lemen-lemeni lan merlok-merloke. Bahasa nasional Islam Jamaah itu bahasa Jawa. Bahasa nomor 1 bahasa Al-Quran, bahasa ahli surga, bahasa Arab. Tapi bahasa nomor 2 adalah bahasa Jawa. Mengapa? Karena amirnya orang Jawa. Saya ingat betul itu. Jadi merlok-merloke, iji-ijine wong jamaah, borosul jamaah, iji-ijine wong jamaah, kudu wajib netepi lan merlok-merloke 5 bab. Ngaji ngamal bela jamaah tadi. Terus harus diikat dengan nomor 1 memerlukan mempersungguh. Jadi di dalam segala aktivitasnya 24 jam dalam kehidupan sehari-harinya, sepanjang hidupnya, tidak boleh sisa waktu, tidak boleh sampai lalu, harus all out. Kalau urusan 354, kalau urusan Quran hadis jamaah. Dan dengan dalil walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Justifikasinya dari Quran. Seandainya digunakan untuk yang hak, waduh, cakep banget dah. Tapi gara-gara untuk yang batil, sesat dan menyesatkan, kam min qari'in wal Qur'an yal'anhu. Berapa banyak orang ngaji Quran, bahkan mengajarkan Quran, menegakkan sistem dan struktur Quran, tapi Quran justru melaknat kepada dia. Tambah lama, tambah banyak mengaji, bukannya tambah dapat pencerahan, dapat taufik dan hidayah, tapi justru tambah sesat, tambah mabuk, tambah gila. Hakikatnya mereka itu sakit jiwa, neurosis, psikopat bahkan. Jadi terkena oleh sabda baginda Rasul, pas, kena banget dengan sabda Rasul, kam min qari'in wal Qur'an yal'anhu. Saya rasakan betul 23 tahun di sana. Psikopat betul, neurosis betul. Di mana Buya Hamka kafir bahkan di dalam pidato-pidato tausiah, nasihat, bayanat. Itu selalu diulang-ulang. Profesor Dr. Buya Hamko, Imam Ghazali, Hujatul Islam itu selalu dikatakan Imam Gronjali. Kemudian memakai kata-kata yang vulgar, cabul. Dan dengan pembenaran Quran dan hadis, katanya ini untuk menggembleng supaya ujung tombak perjuangan ini, peluru amir istilahnya, mubalik dan mubalighot, tidak tipis kupingnya. Sehingga ketika ditembakkan oleh amir, ditugaskan ke seluruh penjuru dunia, dia bisa kerasan, dia bisa tabah di sana. Biar dicaci maki, biar dimusuhi dan sebagainya. Nah, katanya caranya dengan memakai kata-kata yang vulgar, kata-kata porno, kata-kata cabul, mencaci maki alim ulama umat Islam di luar golongannya. Maaf, salah satu contoh. Karena saya, Pak Hartono, kita semua termasuk yang dihalalkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk berkata-kata kasar. Ilaman dulim itu kita, bukan dia yang mendolimi, dia yang nyakiti umat Islam, dia yang merusak akidah, akhlak, ukhuwah dan dakwah Islam berpuluh tahun di negeri mayoritas Muslim terbesar di dunia. Jadi istisna
illa man dulim, la yuhibbullahu jahra bisu'i minal qaul illa man dulim. Benar ya, pas ini. Jadi yang dihalalkan, yang dibolehkan kita. Itu contohnya yang enteng nih. Biasanya kalau mau nyanyi maki umat Islam, ulama-ulama, jancuk jaran sak kusir-kusiri sak tletong-tletonge. Sampai hasilnya, dampaknya kepada kami murid-murid, warga, kader-kader, bencinya pada Kiai itu lebih daripada bencinya pada PKI. Lebih benci dibandingkan kepada Germo, pelacur sekalipun. Apa orang mangan, apa orang badok Kiai-Kiai kuwi. Nek ora nipu apa santrine. Mangan zakat, mangan mesti di Quran hadis. Lah apa kok diajari kitab karangan? Jadi kitab-kitab karangan, kitab kuning itu termasuk ya Ulumuddin dan sebagainya, secara demonstratif dikumpulin di depan umat. Dibakar terang-terangan. Ini yang menyebabkan umat Islam sesat. Dilalah kersane Allah. Lakon perjalanan hidup saya justru senang. Jadi memang ada labilitas pada diri saya. Karena tidak puas dengan kekalahan underdog. Ustadz Afin, Islam di mana-mana dikalah-kalahkan, di pojok-pojokan. Saya mencari pemimpin. Mencari jalan. Sejak sebelum ketemu Islam Jamaah, saya sudah yakin satu-satunya jalan adalah imamah dan jamaah. Ketemu dia itu rasanya, wah ini. Makanya ini salah satu kesalahan, yaitu sabda baginda Rasulullah SAW, kullukum ra'in. Jadi masing-masing kamu harus jadi pemimpin. Sehingga kalaupun kita dapat pemimpin, imamul ummah, pemimpinnya pemimpin yang benar. Begitu. Jadi tolong ambil pelajaran dari keadaan kecelakaan sejarah. Yang sangat-sangat menyakitkan dan memalukan. Cukup saya saja yang merasakan penderitaan dan kerugian besar yang sekian itu. Ya nggak perlu kalian cicip-cicip coba. Jadi kalau ditanya kembali menjawab pertanyaan tadi, kekuatan utama antara lain mereka kerja keras. Di samping memang cerdas. Kemudian membangun sistem. Dan di atas semuanya Quran dibagi alat untuk sihir. Dan saya tidak mengada-ada dengan memakai istilah sihir ini. Baginda Rasulullah SAW 15 abad yang lalu, Sahihain Bukhari Muslim, bersabda, "Fa inna minal bayani la sikhron." Maka sungguh-sungguhlah dari kepandaian dan kemampuan orang mengatur teknologi, komunikasi, informasi, jadi sihir. Heil Hitler, Deutschland über alles. Dengan buku Mein Kampf. Berapa juta manusia jadi korban. Apalagi Lenin, Stalin, Mao Zedong, komunisme dengan sekedar buku bikinan otak manusia, Karl Marx, Das Kapital. Begitu kan? Itu. Jadi apalagi mayoritas muslim terbesar di dunia yang memang lagi mencari pemimpin, ingin bangkit, ingin menyelamatkan manusia dan kemanusiaan dari kehancuran peradaban. Dengan Islam, dengan Quran dan Sunnah. Tampil dia dengan Quran. Bawalah 23 tahun aku di sana. Yakin, betul-betul yakin. 3, 5, 4. Yang 4 tadi nomor 1. All out. Tidak boleh part time. Tidak boleh sisa waktu. Tidak boleh asal-asalan. Harus. Jadi sampai waktu 24 jam itu kurang. Sampai tidur pun yang dipikirkan, yang dimimpikan. Bagaimana membesar kerajaan. Kasihan manusia masuk neraka semua kalau tidak beat. Sampai begitu. Kekuatan mangkul Quran, kekuatan mangkul hadis. Quran itu mukjizat. Kemudian yang kedua, harus selalu bersyukur. Malam yaskurillah, lam yaskurinnas. Malam yaskurinnas, lam yaskurillah. Jadi wajib mutlak bersyukur pada Amir. Karena adanya Amir, Nur Hasan Ubaidah Madi Gol, adanya surga. Indonesia ini kafir jahiliyah semuanya. Karena nggak ada ilmu mangkul. Pembawa mangkul, pemilik mangkul satu-satunya di dunia hanya Nur Hasan Ubaidah di Indonesia. Dan dia bukan hanya menyampaikan mangkul, tapi membangun keamiran. Sampai secara ekstrim dan al-ghulu fiddin, habis-habisan
diadakan tamsil, misal perumpamaan. Kalau pribadi Nur Hasan Ubaidah satu orang, diletakkan di dalam daun timbangan yang satu, di timbangan yang lain, seluruh manusia di dunia ini, ditimbang satu orang dengan seluruh manusia di dunia, ini saya Ubaidah ini lebih berat timbangannya. Saya malu kepada Allah, malu pada diri saya sendiri. Kok begitu tololnya, begitu bodohnya saya. Sampai 23 tahun lagi. Ya harus syukur. Kalau yang ketiga, memerlukan mempersungguh, bersyukur, mengagungkan. Wa man yu'azzim sya'airallah, wa man yu'azzim hurumatillah. Quran banget. Hakikat takwa itu bukan sekedar mengerjakan perintah, menjauhkan rahmat, tapi hakikatnya dah harus mengagungkan. Lah amir ini biangnya sya'airallah. Amir, keluarga amir, wakil amir. Begitu. Sehingga kalau ngaji Allah, ngaji Rasul, ngaji amir, ada 3 jenis pengajian dalam Quran, dalam Islam jamaah. Ngaji Allah, Rasul, ngaji Quran, hadis. Kalau masih berbicara, ngobrol, duduk seenaknya masih ditolerir. Tapi kalau sudah ngaji amir, apalagi amir he himself, huwa binafsi yang tampil, atau wakil-wakilnya membacakan peraturan-peraturan amir, ada yang ngobrol, wow marah. Sesat dan kesesatan. Tertawaan sejarah. Jadi paham ya? Yang keempat berdoa. Laisa syai'un akrama Allah minad doa. Doa mukhul ibadah. Harus berdoa, doa mohon pada Allah, nangis-nangis supaya seumur hidup sampai datang ajal mati tetap taat setia pada amir. Jangan murtad. Apa diteror? Wow, mbahnya. Ya, apalagi ini ketahuan misalnya nanti mereka beli bisa gerakkan lagi gerakan kunut nazilah, perintah amir kepada jamaah, istiad nasihat amir kepada jamaah supaya baca kunut nazilah untuk kehancuran Bambang Irawan. Itu berulang-ulang. Dan tega-teganya juga menyebarkan kabar bohong. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, pakai loudspeaker katanya, ada laporan pada saya. Bambang Irawan yang murtad bekas gembong itu sudah mati. Dan ketika mati, apa katanya? Kuburannya terpaksa dibongkar lagi, udah bau, udah macam-macam. Terpaksa dibongkar karena ada jam Rolex yang mahal ketinggalan di karang-karang gitu. Sehingga murid-murid ngaji saya dari Jakarta Utara yang mendengar loudspeaker itu dari Masjid Islam Jamaah datang bererot ke rumah bersama keluarganya. Murid ngaji bawa amplop selawatan karena Pak Bambang udah meninggal gitu kan. Begitu ketemu rangkulan, alhamdulillah. Jadi teror. Dan saya sudah hitung-hitung sejak awal, sejak di Mekah saya sudah mulai hidayah, dapat taufik dan hidayah dari Allah. At any cost, atas risiko apapun, saya di jalan batil, sesat dan menyesatkan, cari neraka, ngajak neraka, berani. Masa iya sekarang cari surga, ngajak surga nggak berani? Begitu. Jadi hikmah, kita ambil hikmah. Siapa tahu ini semangat ini juga mengalir kepada umat. Anda ingat ketika terjadi perang Riddah, ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu habis berapa saat di baiat menjadi khalifah pengganti baginda Rasul, terjadi gerakan pemurtadan besar-besaran. Seluruh kekuasaan Islam lepas kecuali Mekah dan Madinah. Mekah juga hampir lepas, tapi belakangan alhamdulillah berhasil. Yang lain lepas semuanya. Pemurtadan yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab. Diperintahkan Khalid bin Walid ya. Kemudian akhirnya kesempatan bayar kafaroh dari Al-Wahsy yang membunuh Hamzah. Dia berhasil membunuh Musailamah. Sebagaimana dia berhasil membunuh Hamzah, sekarang setelah dia masuk Islam membunuh Musailamah. Itu Sayyidina Abu Bakar ketika menggerakkan umat Islam. Orang tua, syekh yang biasa cengeng, gembeng, biasa nangis, dikit-dikit nangis. Terkenal Sayyidina Abu Bakar. Setelah diangkat jadi khalifah, terjadi perang murtad ini, beliau tampil di mimbar. Ayang kusuddinu ana hayun. Hei umat Islam, boleh main-main dengan Islam yang mulia ini, tapi langkai dulu mayat Abu Bakar. Memang nilai iman Islam Abu Bakar luar biasa. Radhiyallahu anhum ajmain.
Jadi teror. Jadi jangan takut. Jangan-jangan yang menteror, yang mengancam dia mati duluan. Iya kan? Ya kalau memang mati di jalan Allah kepada Allah karena Allah, kariman au mut syahidan. Kan begitu. Yang kemana-mana bawa Quran kecil, hafal 2 juz, 5 juz, 10 juz. Alhamdulillah. Jadi insya Allah. Kemudian hubungan kekeluargaan dengan doktrin macam-macam. Dan takiyah. Kalau di Syiah takiyah. Secara umum bisa dimengerti ya. Boleh berbohong, wajib berbohong asal untuk kepentingan kerajaan dan gerakan. Di dalam Islam Jamaah bukan takiyah namanya, tapi fatonah, bitonah, budi luhur. Luhuring budi karena Allah. Cakep banget ya. Mencuri kalau tidak ketangkap itu budi luhur. Luhuring budi, makarimal akhlak. Tapi kalau ketangkap, apalagi nyanyi, ngoceh, ya kan? Baru budi asor. Gitu. Jadi terjadinya dekadensi moral, kriminalitas tinggi, KKN, Indonesia menjadi negara yang dipermalukan habis-habisan, koruptor nomor 1 di dunia. Menurut kesaksian aku, ada kaitan langsung dengan kelemahan kita umat Islam, ulama umaro dan kita umatnya begitu lemah giroh kita, iman Islam kita, membiarkan semua aliran sesat mengobok-obok akidah, akhlak, ukhuwah dan dakwah Islam. Kalau rumah tangga kita, harta kita, anak istri kita diperkosa, diobok-obok, dibakar, dibunuh, dibantai, kita marah, kita melawan. Tapi mengapa ketika akidah kita, akhlak kita, ukhuwah kita, dakwah kita, pokok iman Islam kita, Quran, hadis, diobok-obok, diperhinakan gitu, kita diam saja? Apa mau kita jadi orang dayus? Mad dayus ya Rasulullah, allazi la ghirata li ahli. Orang yang tidak punya ghirah lagi. Ghirahnya hanya pada dunia. Ayo bangkit. Wahai umat Islam, tegakkan akidah, ukhuwah, dakwah Islam yang sebenarnya. Jadikan merajalelanya aliran-aliran sesat, gerakan-gerakan ini untuk kita ambil hikmah. Saya sarankan minimal yang sudah berhadapan dan mendengar kaset video ini dan sebagainya, sambung silaturahim kita dengan teknologi modern ini bisa panjang dan barokah sekali. Datangi saudara-saudara yang aliran sesat itu. Assalamualaikum. Aku Ahlussunnah wal Jamaah. Tobatlah kamu sesat dan menyesatkan. Tinggalkan. Datangi, assalamualaikum, tobatlah kamu. Minimal Anda punya udzur di hadapan Allah. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Dan mudah-mudahan nanti ulama dan umaro turun tangan betul. Begitu. Jangan sekali-kali dilayani adu argumen apalagi adu dalil. Selagi mereka masih mabuk, masih gila. Kalau sudah waras, sudah sehat, sudah waras dari gilanya, sudah tidak neurosis, sudah tidak psikopat, sudah tidak ujub, takabur dan mengafir-ngafirkan, menajiskan orang di luar dirinya, sudah mau kumpul ibadah, ngaji bersama kita di masjid-masjid umum, barulah boleh kita adu argumen atau mengaji dan sebagainya. Oke? Jumlah Islam Jamaah mereka selalu mengatakan 15 juta, 13 juta. Bohong. Bersumpah palsu, menipu, berbohong bukan hanya boleh, fardu ain. Asal lebih ke kerajaan. Jadi kalau saya hitung-hitung ya puluhan ribu atau ratusan ribu paling banyak. Tapi jangan lupa mereka organisasi plus. Kalau organisasi belum tentu jamaah. Kalau jamaah itu organisasi plus dan selalu mengaji Quran, Quran mukjizat. Sistem kader kayak militer di semua negara di dunia, termasuk di Indonesia TNI, jumlahnya kan hanya berapa ratus ribu orang. Ditambah Polri hanya berapa ratus ribu, nggak sampai jutaan. Tapi mereka sistem kader, ada markas, ada komando. Dalam beberapa hal, sistem komando Amir dan Jamaah Islam Jamaah 354 ini jauh lebih canggih dan lebih kuat dibandingkan dengan TNI. Dengan ABRI sekalipun. Perintah Amir kepada jamaah ditulis di kertas bekas rokok. Seterima surat ini berangkat dakwah di Amerika, harus berangkat. Begitu.
Karena dengan Quran, dengan hadis. Fa inna minal bayani la sihron. Bayan, tausiat, ceramah, tablik dengan Quran. Jadi 5 marhalatul dakwah, 5 fase-fase dakwah menurut ahli pergerakan dakwah Islam yang dicontohkan Nabi dan para sahabat, itu sudah satu atap pada mereka. Sudah satu atap. Marhalah tablik, taklim, takwin, tanzim, tanfid. Sudah satu atap. Dengan menghatamkan Quran. Makanya sampai saatnya saya perlu menggugah diri saya dan kita semua jamaah umat Islam, terutama mayoritas Muslim yang diobok-obok dan dilecehkan, disakiti terus oleh aliran sesat ini.